ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Dan hari ini kembali lagi kami menemani menjelang berbuka sahabat Asifa di rumah sambil menunggu azan, sambil kita mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Dan hari ini saya bersama narasumber yang jauh-jauh dari Timur Tengah, Masya Allah. Ustadz Rizky Abdillah Fatur Rahman. Ustadz Fatur kita manggilnya. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak Fauzi. Gimana sehat? Alhamdulillah. Bisa bahasa Indonesia Ustadz? Bisa dong. Oh, bisa. Lama di sini. Lama di sini. Ngapain? Tengahnya baru 9 hari aja. Nggak kuat di sana. Siap. Nah, hari ini saya bersama Ustadz Fatur akan membahas tema yang menarik, yaitu tentang golongan yang dirindukan surga. Nah, Ustadz, hari ini kita akan membahas tema itu, dan sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mungkin sahabat Asifa di rumah perlu tahu nih, kita hidup kan pasti punya keinginan pengen ke surga gitu kan. Betul. Nggak ada manusia yang nggak mau ke surga gitu. Nah, Ustadz bisa dijelasin dulu nggak, surga itu apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Surga adalah tempat yang sudah Allah janjikan kepada umatnya yang beriman dan bertakwa, sebagaimana balasan terhadap perbuatan yang sudah dilakukan umatnya selama masa hidupnya. Seperti itu. Firman Allah dalam Al-Quran adalah, tidaklah seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuknya, yakni bermacam-macam nikmat yang membahagiakan balasan atas apa yang ia telah kerjakan di dunia. Qiraat surat As-Sajdah ayat 17. Nah, jadi sahabat Asifa, jadi itulah surga. Surga itu jadi sesuatu tempat yang indah ya Ustadz ya. Iya, betul sekali. Yang mungkin keindahannya kita nggak pernah lihat di dunia gitu. Mungkin kalau di dunia kita menemukan suatu tempat yang indah, surga lebih indah lagi. Betul, gitu Ustadz. Betul. Nah, dan itulah kenapa mungkin manusia pasti berharap ingin masuk surga semua ya Ustadz ya. Betul. Nggak ada yang masuk neraka, nggak ada ya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin neraka sebaliknya Ustadz ya. Neraka itu tempat yang... Saya belum pernah main ke neraka. Belum pernah ya, aduh. Jangan sampai ya, kita semua jangan sampai semoga ya. Iya. Jadi mungkin kebalikan, neraka suatu tempat yang tidak kita inginkan, yang mungkin lebih seram dari apa yang kita lihat di dunia. Betul. Dan itulah tadi yang seperti disampaikan Ustadz Fatur tentang surga. Nah Ustadz, mungkin setelah kita dengar tadi penjelasan tentang surga, manusia pasti berlomba-lomba nih kan, pada punya keinginan, cita-cita masuk surga. Bahkan mungkin semua orang pengen bahagia gitu kan, ketika setelah matinya nanti pasti ingin masuk surga. Nah, misalnya kan perjalanan ke situ kan nggak gampang, nggak mudah. Pasti. Nah, dan itulah yang membuat kita pasti merindukan surga. Nah, sebenarnya surga itu apakah merindukan kita juga, Ustadz? Iya, Pak Fauzi. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga akan berkata kepada Allah, ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga. Dan siapa yang memohon dari api neraka, dihindarkan dari api neraka, maka neraka akan berkata, ya Allah, hindarilah ia dari api neraka, jauhilah dia dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, wa Tirmizi. Masya Allah. Penjelasannya yang simple tapi emang itu mengena banget ya. Jadi menjelaskan banget bahwa kalau kita pengen surga gitu, dan surga itu sendiri pun berdoa gitu kan kepada Allah bahwa agar kita masuk ke dalam surganya. Kalau kita ingin terhindar dari api neraka, dan neraka pun berdoa kepada Allah bahwa jangan sampai kita masuk ke dalam neraka, dihindarkan dari api neraka. Nah Ustadz, jadi itulah surga jadi ya merindukan kita juga sebenarnya. Dan ada nggak sih Ustadz gitu, kayak golongan-golongan yang dirindukan surga? Jadi gini Pak Fauzi, jawabannya, sesungguhnya ada 4 golongan yang dimana dia dirindu surga. Yang pertama ialah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup umat manusia hingga saat ini. Saking mulianya Al-Quran, ketika kita membacanya, itu kita dapat 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap katanya akan mendapatkan 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku bukan menghitung alif lam mim menjadi 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf.
Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang berikutnya adalah orang yang selalu menjaga lisannya. Orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan kotor, keji, mungkar, bahkan menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, itu merupakan ciri-ciri orang yang dirindu surga. Begitu. Balik lagi ke yang Al-Quran tadi Pak Fauji. Sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran dan mengamalkannya serta ya kita memahaminya juga, itu bisa menjadi syafaat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahasanya barang siapa yang membaca Al-Quran, kelak ia akan datang. Al-Quran akan datang di hari akhir nanti sebagai syafaat bagi siapa yang membacanya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah menjaga lisan. Zaman Nabi Muhammad dulu ada cerita seperti ini Pak Fauzi. Ada seorang wanita, dia beribadah hanya mengerjakan sholat wajib dan bersedekah sepotong keju. Jadi minimal banget ya? Iya, minim banget ya? Sangat minim. Saat itu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad. Lantas Nabi Muhammad menjawab apa? Dia termasuk penghuni surga. Subhanallah sekali ya. Nah, dari situ dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, siapa yang beriman kepada Allah, maka dia menjaga lisannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan memuliakan tamunya dan tetangganya. Seperti itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun mukmin yang memberikan orang mukmin lainnya saat lapar, beri makanan saat lapar, maka Allah akan memberikannya makanan dan buah dari surga kelak di yaumil akhir nanti. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana kita tahu Pak Fauji, di bulan Ramadan ini Allah telah menjamin bahwasanya umatnya akan dibebaskan daripada api neraka dan beribu ampunan. Seperti itu Pak Fauji. Maka dari itu, ketika kita menjalankan ibadah puasa, alangkah baiknya kita menjalankannya dengan ikhlas dan penuh keimanan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengerjakan puasa atas iman dan takwanya, maka dosa-dosa yang dahulu yang dia pernah kerjakan itu akan diampuni. Gitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga bersabda, di surga ada 8 pintu, yang salah satu pintunya bernama Ar-Rayyan, yang mana tidaklah kamu diperbolehkan masuk kecuali kamu berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Betapa indahnya bukan jika kita menjadi orang yang dirindu surga. Betul. Bukan begitu Pak Fauji? Betul. Masya Allah sekali. Masya Allah. Semoga rekan-rekan semua dapat dimudahkan dalam menjalankan amalan-amalannya, dan juga senantiasa kita bisa berkumpul di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Syukran, Pak Fauzi. Nah, jadi buat sahabat Asifat di rumah, jadi tadilah 4 golongan yang dirindukan surga, itu dengan kita membaca Al-Quran, terus dengan menjaga lisan kita, terus dengan kita selalu sedekah, itu kan, memberikan orang yang kelaparan, gitu kan, memberikan makan orang yang kelaparan. Dan tadi yang terakhir berpuasa gitu kan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Dan di bulan Ramadan ini selama sebulan penuh, nah ini jadi sebuah momentum kita sebagai sebuah cara buat kita menjadi hamba atau manusia yang dirindukan surga dengan cara kita berpuasa penuh selama Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Nah Ustadz, mungkin kan tadi banyak tuh ya golongan-golongan yang dirindukan surga. Apakah kita ini harus melaksanakan semuanya atau misal ya salah satu aja deh boleh dilaksanakan? Gimana Ustadz? Kalau pendapat saya pribadi, Islam tidak pernah memaksakan. Agama Islam adalah agama yang damai, agama yang penuh dengan kemudahan. Maka alangkah baiknya asalkan kita bisa menjalankan satu, tapi kita terus fokus, ikhtiar dan istiqomah. Insya Allah kita akan menjadi salah seorang yang dirindu surga juga. Ya, dan ya benar kita laksanain yang kita mampu ya Ustadz ya. Betul. Sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampunya berpuasa penuh ya silahkan gitu kan. Tapi bukan berarti melanggar yang lain Ustadz ya, misalkan tidak juga. Puasa malah nggak jaga lisan. Tidak jaga lisan itu bahaya. Iya, hati-hati nih nanti ya. Iya. Berarti kalau habis dengerin podcast ini, besok-besok dijaga lisannya ya kan. Iya. Nah, jadi tetap melaksanakan perintah Allah intinya itu. Nah, Ustadz mungkin dari Ustadz nih ya, tips Ustadz itu menjalankan buat
menjadi seseorang yang dirindukan surga itu bagaimana Ustadz? Zaman dahulu Imam Syafi'i pernah datang ke gurunya. Seperti ini hadisnya. Syakautu ila wakin su'alil hifzi fa arsadani ila tarkil masi fa akhbarani bi al-maiman nur wa nurullahi la yuqdalil ash. Dia mengadu kepada gurunya. Wahai guruku, kenapa aku tidak bisa menghafal, sulit menghafal? Kata gurunya, maka tinggalkanlah maksiat. Ini ada hubungannya, ada korelasinya dengan orang yang dirindu surga. Jika kita memperhatikan 4 indikator orang yang dirindu surga ini, maka keempat ini adalah dia yang jauh dari kata maksiat. Maka tinggalkan maksiat, insya Allah antum semua akan menjadi pribadi yang dirindu surga. Syukran. Masya Allah. Jadi intinya kita tetap bertakwa gitu kan, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Ustadz, mungkin podcastnya ya kita kalau terus ngobrol kayaknya panjang nih episode ini kan. Sekali. Nanti next part 2. Kalau ramai lanjut part 2. Boleh. Boleh mungkin segitu saja sahabat Asyifa buat ilmunya hari ini. Ustadz, mungkin terakhir nih pesan-pesan buat sahabat Asyifa di rumah biar menjalankan, apalagi khususnya nih di bulan Ramadan ini biar makin semangat lagi Ustadz. Silakan Ustadz. Sekolah Islam terpadu Asyifa Kolbu dibangun atas dasar rasa ingin membina, menciptakan seorang pemimpin sudah pasti yang punya nilai jiwa-jiwa Islami dan juga mampu memimpin dengan hati yang teguh, kuat dan kokoh. Maka Rasul pernah berkata, laisal fata ma yakulu kama abi wa innal fata ma yakulu ha anaza. Untuk ibu-ibu, adik-adik semua, kita harus selalu menjadi diri kita sendiri, jangan menjadi diri orang lain. Diri orang lain boleh kita contoh, kita inspirasi yang baik-baiknya aja, kita ambil yang baiknya saja, yang buruknya kita buang, maka kita maju menjadi diri kita sendiri. Terima kasih. Nah, luar biasa. Terima kasih Ustadz atas pesannya buat kita semua dan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang kemudian hari kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Ustadz, syukron udah hadir Bapak Fauzi, siap. Udah hadir di podcast Asyifa ini, mudah-mudahan sampai ketemu lagi di amin. Mungkin di episode yang akan datang. Dan kami berdua di sini buat pemirsa sahabat Asyifa di rumah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.